Halo semuanya, kembali lagi sama gue Desubra di Anak Kosan Channel. Oke sahabat aku semuanya, pada video gue kali ini gue bakal membacain cerita horor. Di sini gue bukan mau ngebacain chat history horor, tapi cerita horor yang gue ambil dari sumbernya dari kumparan.com di Google. Bagi kalian yang tidak suka dengan cerita horor, konten ini bukan adalah konten yang tepat untuk kalian, dan video ini juga bukan video yang tepat untuk kalian. Nanti daripada kalian terbayang-bayang dengan cerita ini, buat kalian skip dan berhenti nonton video ini. Tapi jika kalian suka dengan konten horor, maka kalian lanjutkan dengan cerita-cerita horor yang akan saya bacakan ke depannya. Oke, selamat menikmati video ini. Let's go. Oke, langsung saja kita bacain cerita horor ini yang berjudul Kisah Nyata Ada Hantu di Kantorku. Hari Sabtu sudah menjadi agenda wajib aku bertemu dengan Mas Bima. Biasanya di akhir pekan, seperti ini kami akan menghabiskan waktu bersama. Entah sekedar nonton bioskop, pergi makan, atau duduk di rumah sambil bermain game. Namun hari ini sedikit berbeda. Di tengah kencan kami, Mas Bima mendapat pesan dari kantornya. Pesan dari atasannya untuk datang ke kantor saat itu juga. Sehingga aku yang sedang bersamanya pun terpaksa ikut pergi. Sebenarnya aku tak masalah bila di akhir pekan seperti ini menemani Mas Bima ke kantor, mengingat kesibukan kami membuat waktu bertemu kami terbatas. Namun banyak teman kantor Mas Bima yang bercerita sering mengalami gangguan makhluk gaib selama lembur, membuatku sedikit was-was. Wow. Jangan berpikir tempat Mas Bima kerja di sebuah gedung tua yang usang. Kantor Mas Bima justru berada di sebuah gedung yang mewah bersampingan dengan mall yang berbintang 5, sehingga tak ada sedikit pun kesan seram. Tetapi banyak teman Mas Bima yang sering lembur mengalami kejadian mistis, dari suara tawa hingga saklar lampu dimainkan, entah benar atau tidak. Namun bagiku, terkhususnya bagi aku yang penakut, cerita ini tersebut cukup mengerikan apabila dialami sendiri. Oke, tenang aja, hibur Mas Bima ketika kami sampai di depan kantornya. Ini masih siang, mana ada hantu. Ya Mas, udah nggak usah disebut itu nama terlarang, potongku. Ya udah, yuk, ajak Mas Bima. Aku mengangguk mengikuti Mas Bima. Kantor Mas Bima berada di lantai 6. Biasanya di setiap lantai ada 2 hingga 3 perusahaan. Namun, karena memiliki pegawai yang banyak, maka perusahaan Mas Bima memutuskan menyewa 1 lantai sendirian untuk kantornya. Alhasil, dari hari Sabtu ini, hanya ada kami berdua di ruangan luas itu. Suasana seram tak begitu terasa, terutama di ruangan Mas Bima yang langsung berhadapan dengan kaca. Cahaya matahari yang terik membuat semua kesan seram dan menakutkan itu lenyap. Trek, tap, 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 tap. Aku dan Mas Bima sama-sama menghadap ke arah pintu. Kemudian kami saling menatap dan kembali dengan aktivitas masing-masing. Sebenarnya aku ingin langsung bercerita kepada Mas Bima bahwa mendengar suara pintu terbuka disusul dengan langkah kaki yang mendekat kemari. Namun aku terlalu takut karena katanya mereka akan tahu saat dibicarakan. Wow, lanjut ya. Hahaha, pelukku dalam hati, lebih baik aku diam daripada pura-pura tahu. Bosan bermain ponsel, aku mengamati sekeliling. Tepat di seberang gedung perkantoran ini merupakan parkiran. Sejak tadi sama sekali tidak ada henti-hentinya mobil lalu lalang, menunjukkan banyaknya pengunjung mal di akhir pekan. Dek, jantungku seolah berhenti berdetak sampai aku melihat sebuah siluet hitam tepat di samping pintu, yaitu pintu masuk ruangan Mas Bima yang dibiarkan terbuka. Siluet tersebut tak begitu jelas, tapi aku tahu bahwa itu adalah makhluk asing. Wow. Aku menundukkan kepala pelan-pelan, berusaha agar tak terlihat jelas mengetahui kehadirannya. Hahaha, hahaha. Aku mengambil napas pelan-pelan untuk menenangkan jantungku yang masih berdegup kencang. Rin, kenapa? Kata Mas Bima. Anu Mas, kataku terpotong bingung membuat alasan apa. Lalu aku menjawab, bosan aja,
Hehehe, lanjutku tertawa menutupi kegugupan hatiku yang masih bisa kurasakan. Sabar ya, ini tinggal tunggu konfirmasi email aja. Kalau udah oke, bisa langsung cabut kita. Aku mengangguk. Belum usai penampakan sudut hitam mengganggu pikiranku, lagi-lagi suara pintu yang terbuka dan langkah kaki mendekat kembali terdengar. Entah dengar atau sengaja mengabaikannya, Mas Bima tetap sibuk dengan layar komputernya. Cerk, tap 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 tap, suara keyboard. Aku tetap duduk dan berbaring. Aku tetap duduk dan bergeming sekalipun mendengar suara itu berulang kali. Rasanya terlalu takut untuk memastikan dan beranjak dari kursi. Mas, panggilku, nyalain lampu dong, gelap. Mas Bima menatapku bingung. Sebenarnya jelas bila dia bingung, karena ini masih pukul 3 sore. Bahkan matahari bersinar terik, namun melihat raut wajahku, seolah Mas Bima paham dan memilih menyalakan lampu. Hatiku terasa lebih tenang sejak lampu nyala. Tahu kan perasaan ketika nonton film horor? Kamu bisa bernapas lega ketika hari menjelang siang, seolah digambarkan bahwa saat terang hantu tak mungkin muncul. Aku kembali mencari-cari kertas di hadapanku, sampai dikagetkan dengan sesuatu yang menggelinding di bawah kakiku. Tanpa suara dan rupa jelas, bayangan hitam pekat serta bulat menggelinding begitu saja di bawah kakiku. Deg 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 deg, jantungku berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Aku mengambil napas, membuangnya, mengambil napas, membuangnya, namun seolah-olah sia-sia. Jantungku masih berdetak kencang dan perasaanku takut menyelimuti hatiku. Karin, panggil Mas Bima, turun yuk. Aku segera mengambil tasku dan segera menggandeng Mas Bima berjalan cepat keluar dari ruangannya. Aku bernapas lega sesampainya di mall. Aku masih ingat jelas perasaan mencekam yang menggangguku semenjak tadi. Bahkan di ruangan dingin yang hanya ada kami berdua, keringatku tak berhenti bercucur. Oh ya Mas, emailnya udah dibalas. Kok tiba-tiba ajak turun? Tanyaku menyadari bahwa Mas Bima mendadak mengajak turun. Belum. Nah, kok turun? Tanyaku penasaran, walau sebenarnya sih senang-senang aja karena akhirnya bisa berada di keramaian. Mas tadi jawabnya terpotong. Lihat, ada yang ngintip. Lanjut pelan-pelan. Wow, ini guys. Di mana Mas? Kataku terkejut karena Mas Bima juga mengalami gangguan sama denganku. Pintu nggak ada rupanya, hanya bayangan hitam. Anehnya berbentuk itu oval, kayak kepala ngintip tapi hitam. Aku terdiam, terkejut. Apa yang dilihat Mas Bima sama dengan sesuatu yang bawah kakiku tadi. Jangan-jangan penunggu kantor Mas Bima. Karena tadi aku juga lihat. Kamu juga lihat, kata Mas Bima. Aku mengangguk, tapi nggak berani ngomong karena takut. Mas Bima tertawa. Wah, gila banget loh. Ini masih sore, bahkan matahari aja masih terang banget. Mas juga dengar suara pintu dibuka dan langkah kaki, kataku. Dengar, tapi yang kedua dan selanjutnya sengaja Mas diamin. Aku mengangguk paham. Padahal selama ini Mas masih ragu sama cerita anak-anak kantor. Lanjutnya tertawa. Bahkan si Hadi tangannya pernah disekar. Mas mikirnya rasional aja. Kalau dia nggak sengaja kegaruk, tapi setelah mengalami sendiri, bahkan di siang bolong ini, Mas jadi percaya mereka beneran ada. Aku tersenyum. Benar kata Mas Bima. Bila kita mengalami sendiri, mungkin cerita-cerita seperti ini hanya seperti bualan. Tapi percayalah bahwa kita selalu hidup berdampingan dengan mereka. Dan ceritanya pun tamat. Oke semuanya, itu tadi adalah cerita yang saya bacakan dari Kumparan. Menurut saya sedikit beropini bahwa memang hal-hal seperti itu kadang kita mengalaminya dan kadang juga kita tidak pernah mengalaminya. Akan tetapi orang-orang sering bercerita pada kita. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Gue Desa Putra. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Subscribe channel ini. Ini hasil penelusuran yang cocok.